Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik leasing pada sesi 40. Selamat mengikuti. Sesi ini merupakan bagian dari materi leasing dan borrowing. Kita mulai pembahasan leasing dengan membahas pemahaman tentang leasing. Leasing adalah perjanjian kontraktual di mana pemilik aset dalam kurung lessor memberikan hak kepada pihak lain dalam kurung lessee untuk menggunakan aset tersebut selama periode waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Konsep dasar leasing adalah 1. Hak guna lessee mendapatkan hak untuk menggunakan aset tanpa harus memiliki. 2. Pembayaran berkala. Lessee membayar sewa secara berkala kepada lessor. 3. Jangka waktu. Leasing memiliki periode waktu tertentu yang disepakati di awal. 4. Kepemilikan. Lessor tetap menjadi pemilik sah dari aset yang disewakan. Itulah konsep dasar dari leasing. Kita bahas selanjutnya dengan jenis leasing, yaitu sewa operasional, jangka pendek, risiko kepemilikan pada lessor. Sewa pembiayaan, jangka panjang, sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan pada lessee. Opsi akhir sewa, mungkin termasuk opsi untuk membeli, memperpanjang sewa, atau mengembalikan aset. Kita bahas selanjutnya mengenai borrowing dalam kurung pinjaman, dengan membahas lebih awal yaitu mengenai pemahaman borrowing. Borrowing adalah proses di mana suatu jenis entitas dalam kurung peminjam memperoleh dana dari pihak lain dalam kurung pemberi pinjaman dengan janji untuk membayar kembali jumlah yang dipinjam, biasanya dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Dengan selanjutnya kita bahas konsep dasar borrowing, yaitu 1. Perolehan dana, peminjam menerima sejumlah uang dari pemberi pinjaman. 2. Kewajiban pembayaran, peminjam berkewajiban untuk membayar kembali jumlah pokok pinjaman plus bunga. 3. Bunga, biaya yang dibebankan atas penggunaan dana biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah yang dipinjam. Jangka waktu, pinjaman memiliki jangka waktu pelunasan yang ditentukan. Kepemilikan aset, jika dana digunakan untuk membeli aset, peminjam menjadi pemilik sah aset tersebut. Jaminan, beberapa pinjaman mungkin memerlukan jaminan dalam kurung kolateral sebagai perlindungan bagi pemberi pinjaman. Kita lanjut dengan jenis pinjaman. Pinjaman jangka pendek biasanya kurang dari 1 tahun. Pinjaman jangka panjang lebih daripada 1 tahun sering digunakan untuk investasi modal. Kita bahas selanjutnya fitur lease. Sewa dalam kurung lease adalah kontrak di mana pemilik aset dalam kurung lessor memberikan kepada pihak lain dalam kurung penyewa hak eksklusif untuk menggunakan aset tersebut dengan imbalan pembayaran sewa. Pembayaran sewa umumnya dilakukan di depan. Sewa pemeliharaan dalam kurung maintenance lease, yaitu lessor membayar biaya pemeliharaan, perbaikan, pajak, dan biaya asuransi. Sewa bersih dalam kurung net lease, yaitu membayar biaya yang disebutkan di atas. Selanjutnya, sewa operasional dalam kurung operating lease, relatif jangka pendek. Lessor tidak memulihkan investasinya selama periode sewa pertama. Hanya melepaskan ruang berulang kali, baik kepada pihak yang sama atau kepada pihak lain. Lessor memulihkan biayanya. Sewa keuangan dalam kurung financial lease, bersifat jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan. Penyewa berkewajiban untuk melakukan pembayaran sewa sampai masa sewa berakhir yang mendekati masa manfaat aset. Demikian akhir dari sesi ini. Bila menurut saudara sesi ini memberikan manfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share,
sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain sesi.